Ini adalah kisah dari seorang raja yang mewarisi kejayaan. Tetapi justru di tangannya lah kejayaan itu lenyap. Di masa pemerintahannya lah kerajaan Israel terpecah. Rehabeam dalam bahasa Ibrani berarti yang membuat rakyat menjadi luas. Ia adalah putra dari Salomo dengan Naama, seorang perempuan keturunan bangsa Amon. Bangsa Amon adalah bangsa yang berasal dari wilayah timur, Sungai Yordan, dengan ibu kotanya yaitu Rabat Amon, kota yang kini dikenal sebagai Aman, ibu kota Yordania. Mereka adalah keturunan Ben Ami, anak Lot dari hubungan dengan putri bungsunya setelah kehancuran Sodom dan Gomora, Kejadian 19 ayat 38. Bangsa Amon terkenal dengan penyembahan berhala, terutama kepada dewa Moloch, yang dalam ritualnya termasuk mengorbankan anak sendiri. Pengaruh kepercayaan ini menjalar ke Salomo melalui istri-istrinya, termasuk Naama, ibu Rehabeam, dan akhirnya ini memengaruhi juga Rehabeam yang membiarkan praktik penyembahan berhala berkembang di Yehuda. Dalam masa pemerintahannya, Israel mengalami perpecahan besar akibat ketidakbijaksanaan dan kesombongannya. Ketika rakyat meminta keringanan pajak, Rehabeam justru memperberat beban mereka. Ia menolak nasihat para tua-tua dan malah mengikuti saran teman-teman sebayanya yang angkuh. Akibatnya, 10 suku Israel memberontak dan membentuk kerajaan utara di bawah pimpinan Yerobeam, sementara Rehabeam hanya menguasai wilayah Yehuda dan Benyamin. Rehabeam sebenarnya sempat mengumpulkan pasukan untuk menyerang kerajaan yang baru terbentuk. Namun sebelum peperangan dimulai, Tuhan mengutus Nabi Semaya untuk memperingatkan bahwa perpecahan ini adalah kehendak Tuhan. Rehabeam pun akhirnya membatalkan rencana perang dan kembali ke Yerusalem. 1 Raja-Raja 12 ayat 21-24. Masa pemerintahannya semakin suram. Ketika pada tahun kelima ia berkuasa, kerajaan Yehuda diserang oleh Mesir dalam ekspansi besar yang tercatat baik dalam Alkitab maupun dalam catatan sejarah Mesir kuno. Firaun Sisak atau Sheshonq I menyerbu Yerusalem, menjarah bait suci dan istana kerajaan, serta mengambil seluruh harta perbendaharaan yang telah dikumpulkan Salomo. Kerajaan Yehuda kemudian menjadi vasal Mesir, kehilangan otonomi penuh, dan kemungkinan besar harus membayar upeti kepada Mesir. 2 Tawarikh 12 ayat 6-8. Setelah 17 tahun memimpin kerajaan Yehuda, Rehabeam pun meninggal. Ia kemudian digantikan oleh anaknya, Abia atau Abiam, yang hanya memerintah selama 3 tahun. Rehabeam adalah contoh nyata seorang pemimpin yang gagal karena kesombongan, ketidaktaatan, ketidakmampuan mengelola rakyat, dan kurangnya kebijaksanaan. Kisahnya menunjukkan bahwa, meskipun ia lahir dari Salomo, seorang raja yang sangat bijaksana dan piawai dalam aristokrasi, ia tidak mampu mewarisi keunggulan ayahnya. Kepemimpinan sejati bukanlah sesuatu yang diwariskan semata-mata melalui garis keturunan, melainkan harus dibangun dengan kerendahan hati, kebijaksanaan, serta keberanian untuk mendengar dan menaati prinsip yang benar. Di era modern, kisah Rehabeam menjadi peringatan bagi para pemimpin di berbagai bidang baik, itu politik, bisnis, maupun keluarga, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni memerintah dengan arogansi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka yang dipimpin.